Oke guys, yang udah ada di YouTube Gaming DTVI, gua udah ada Sarah Filoid ini, kemudian ada Hime dari Revival Ladies, ada Pasta juga nanti sebagai lu jadi apa pas? Ceokes ya, Ceokes. Di sini ada 3 Gue juta gua orang gua yang yang ramen aja, gue huru hara aja. huru-hara di sini. Oke, tadi sebelum ada Hime sama Sarah Filoid, kita udah bahas masalah general ya, perubahan di map, kemudian tower yang menambah armor di sini. Tapi ngomong-ngomong, sebelum masuk ke patch yang kali ini nih, kita ngomong-ngomong dulu sama Sarah dan juga Hime nih, udah nyoba satu match nggak di patch yang kali ini gitu? Ah, bingung, Bener. ada ngeband segala. Tapi udah sempat main gitu. Iya, Udah sih. Menang kalah? udah Yang kali. soal scan itu juga gak ngerti. Kalah. Kalah ya, kalah. Oh, Ya nice. sama kalah. Oh, sama kalah juga. Oke, ini juga Ya. udah datang Henry nih. Selamat siang Bapak Gubernur. 2 kali kalah. Ada 2 kali kalah, oke. Ngenes amat, jir. dia gara-gara tadi main cuma berdua, udah gitu 3 lagi picknya Intel semua. Oh gitu. Jadi, 5-5-nya Intel. jadi memang banyak perubahan dari gamenya sendiri. Gimana nih menurut kalian nih? Terlalu banyak yang berubah, jadi bikin bingung. Atau biasa aja Ode gitu? jadi cupu banget, parah. Oh gitu. Tadi nggak Ode, nyoba, kamu nggak nyoba banyak yang support jadi gitu? aja range-nya jadi kecil banget. Iya sih, ya memang. Iya benar. Aku main Disruptor sih nggak ada beda ya, nggak ngerasa ada beda. Ya. Kalau Tadi dari Itu apa map, pengen ngepick Hah? PA, taunya malah di ban. oh ya, PA memang agak imba itu. Daggernya sekarang kan udah beda, nambah sekitar 60-75% dari damage yang asli gitu loh. Itu kan gila banget. Kalau misal memang daggernya itu kritikal, bisa sampai 6.000 juga loh daggernya itu. Tapi kacau lah itu, Oh, ada item baru kata man. Nah, tuh si Henry udah yang masuk. bikin double attack. Karap mulon. Oke, ada Henry juga di sini, gubernur dari Playhouse alias owner dari Playhouse juga. Dia dari tim Legend bersama dengan Don X1 ya kan, kita tahu. Itu suara apa sih? Kok bisa nobel-nobel? Ya, Aku kan lo pakai. dimatiin, voice chatnya dimatiin dulu yang di Steam. Eh, Dimatiin dulu kalau udah. Oke, Hen, di sini ada Hime dari Revival, kemudian ada Sarah Filoid dari Revival juga. Kebiasaan. Void. Halo. Ya. Tuh Henry, dia offlaner terbaik nomor 2 ya di Indonesia. Yap, kalau yang kemarin Tuh, nomor habis satunya ngevote, siapa? pasti lo ngevote-nya Nomor si satunya Henry. Andi Jo yang punya DTVI. Lo. Andi Jo. Oke, Hen. Tak 3 rokok wis. Ya wes Mulai ya. aku. Ya wes Hen. Mulia wes. Mulia. Itu Ahok dari Surabaya itu emang gubernur Playhouse di sini. Oke, buat Hima sama Sarah Veloid nih, kita di luar dari patch yang sekarang. Kalau ngomong-ngomong masalah gamers ladies ya, mungkin udah banyak lah ya kan wawancara kalian atau mungkin Sarah Veloid juga. Antara ini setiap 5 player dari Rival Ladies ini yang paling ngasih motivasi buat kalian tetap bermain siapa? Yang ngasih Siapa? Ya kaptennya. Kaptennya siapa sih kaptennya? Tuh ya. Ime. Oh Ime, jadi Ime ngapain nih? Misalkan ngasih semacam semangat gitu. Ayo guys, cepetan guys. Kalau kita misalkan udah Iya. menang ini, siapa tahu kita dapat jodoh MMR 7K gitu misalkan atau apa. Kalau lo yang ngomong jijik gue lo. What? Enggak lah. Kalau Terus, kalau jawab, aku sih jawab, biasa jawab. ngomong sama yang lain lebih ke bahas taktik, bahas role, bahas ya performance gimana. Ya, terus. Oh, Eh. bahas performa aja. Oke. Nggak ada Iya, nggak ada terus yang kalau intim misalnya gitu ada yang mungkin. bilang ya itu intim, maksudnya kalau misalnya Nggak, ada maksudnya ini baper kalau lah. Biasanya ya cewek kalau baper baper lah. ya Kalau baper. misalnya dia ngerasa Iya, dia sensi cupu. cewek mah. Ya, kalau misalkan Kadang kalah kadang down ada gitu. yang suka ngerasa gue cupu mana nih gitu. Oh, ya. Ngelatin aja, enggak, lu nggak cupu. Semua orang pasti belajar dari awal, nggak ada yang tiba-tiba langsung jago.
Iya benar-benar. Oh gitu ya, enak juga ya ternyata ya. Jadi itu salah satu motivasi. Tapi manajer beda kan ya? Maksudnya antara Hima sendiri kan kapten dalam tim yang fokus ke gamenya, manajer beda pasti ya kan? Atau dibawa sama Sen semua nih? Eh, Manajernya ada Rio, Ya. Jadwal jadwal latihan dia nih. yang lebih ngurusin latihan jadwal. Oh Ha-ha. gitu. Itu kapan aja nih? Siapa Terus tahu nyari viewer jodoh yang mau nyari jodoh. sparring. Oh, nyari jodoh yang mau sparring ya. Iya, Yang jodoh mau sparring sparring. lawan. Kasihan viewernya udah wah, udah ada jodoh-jodoh mereka udah semangat ternyata sparring ya. Leuga di sini. Eh, Oke, kalau kita bahas general nih, menurut Hima sendiri, tower menambah armor nih, baik nggak buat mungkin dari sisi defense ya, ketika kita defend tower gitu loh, kita bisa langsung counter attack, bagus apa enggak nih? Kita dekat tower kita dapat armor. Ini sebenarnya nggak terlalu berasa ya. Cuman berapa sih armornya? Namanya satu sih, namanya satu. Satu. Nggak berasa. Tapi kalau masuk ke late game memang nggak berasa. Tapi kalau di early, seandainya misal tower kita lagi diharas, masih mau defend nggak dengan penambahan armor satu gitu? Eh, Harusnya sih nggak gitu ngefek juga ya. Hmm. Tergantung musuhnya juga. Kalau misalnya musuh-musuh yang gila-gila dive terus burst kayak Queen of Pain itu rasanya udah males Aku ngedive. kembali lagi. Mana Pak Gubernur? Tergantung. Sudah selesai rokokannya Pak Gubernur. Ini emang offlaner nomor 2 di Indonesia ini emang malu-malu ini yang ngomong sama cewek itu. Kalau Iki ketemu nomor 1 sopo kok. nomor satunya Andi Jo dibilangin offlaner terbaik di sini. Kita lari ke item deh, karena kita juga dikejar waktu pastinya nggak mau terlalu malam juga buat teman-teman di sini yang udah hadir. Masalah Bloodthrone nih, Tadi aku udah nyobain tuh. yang apa? Item yang Udah baru ya? nyobain Echo Saber. Oh, Echo Cyber, oh Echo iya. Saber yang bisa bikin double attack. Yap, Echo Cyber. Itu lucu banget, udah kayak serangannya Weaver. Ya, kayak Gemendet attack memang. Ada semacam attack twice. Itu kira-kira cocok nggak sih buat kayak anti-mage atau maybe Juggernaut gitu? Kalau di itu sih bagus banget sih. Di PA kalau enggak di itu LC. Ini yang belum. LC udah nyerangnya ya, cepet. LC. Terus ada itu lagi. Cepet banget duelnya. Ya, berarti ada istilahnya ada Saya 4 LC kali ya. jadi berjaya. 4 kali sama skill 3-nya juga kan. Yang jebret-jebret. Iya, parah banget, banget. sakit Ya, banget. itu dia. Iya. Tapi bedanya ini cooldownnya 5 detik. Sementara LC kalau nggak salah hanya 2 Suara detik aku aja. masuk gak sih? Masuk Hen. Tapi Ya, noisy. Masuk, masuk. Ya, heeh. Satu ruangan suruh pergi ya, Hen. Biar nggak ada orang Hen. Usir aja usernya. Ya kan di playhouse Itu rame. Spectre juga sekarang kan. Ya, Spectre juga. Spectre juga. Sebenarnya lumayan sih kalau Tapi buat. kalau- Bayangannya double ya jadi sebenarnya. bisa di stun ya. Kenapa? Karena kan dia ngejar-ngejar terus. Oh ya, bisa. Bayangannya Spectre sekarang bisa di stun. Kemarin dia ngejar-ngejar terus. Pasti dong se. Dan Echo Cyber ini juga Tapi termasuk tetap aja murah ya. sakit. 2.650 doang di sini. Enggak juga 2000. 2.000 murah lah. Lo cuma butuh Oblivion Staff sama Ogre Club beres tanpa harus Iya resep sih. di sini. Kalau lo pakai anti-mage Jagger mah duit segitu mah enteng. Yap. Salahku double. Paling tapi- yang build ginian Jagger. Biar lumayan Aku kan lihat hitnya langsung streaming 2 kali mereka. gitu. Ya, tapi emang lebih fokus Makanya ke salahku hitter sih ini. double. Kalau untuk ini nih, Blackstone nih, bisa ngurangi 2 armor. Sama halnya dengan Desolator, tapi Ya ini hanya benar-benar. 2. 8 detik. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir, Blackstone ini kan memang item yang maybe dikhususkan buat sniper sih gua rasa. Hero-hero rank yang bisa jarak jauh ya kan buat nyepam-nyepam di awal gitu. 2 armor di awal mah Buat PA ya lumayan. bagus kok. PA, Bukannya boleh Buat ya? PA. PA ngapain? Itu winless buat support lumayan loh. Kan di dagger. Minus Cuma armor. 200 perak nambahin. Jadi, walaupun gak di-upgrade jadi EWL juga nggak apa-apa. Jual lagi aja kalau penuh. Iya. Nah, jadi ini yang nge-wish gua minta satu party banyak amat nih. Ntar coy, jebol ntar partinya ya. Udah 5 orang ini. Ntar aja. Tengah whisper lu ikut main lobby aja. Ya, nanti bakal ada sesi lobby pastinya kalau Hima sama Veloid juga nggak terlalu sibuk di sini.
Oke, kita bakal agak sedikit Siapa? rush ini ya, agak sedikit rush untuk bahas itemnya. Kemudian ada Raindrop di sini yang bisa ngeblok 120 magic damage. Ini cocok untuk support-support yang tipikal petarung ini kelihatannya ya. Cuman 5 kali doang. Buat offlane menit 3. Offline Gak berapa? bisa di susah di geng. Offlane buat offlane. Offline Kan bisa dibeli menit 3. offline susah di geng. Tapi kalau Iya, turnamen, offlane enak pakai itu. tapi kalau turnamen jarang loh offline di geng itu. Atau karena sekarang udah beda, bakal ada geng ke offline karena ada jalan atau tangga kecil Nggak dekat ngerti. Rasan Pit. Rasanya aku kalau main kemajuan makanya mati terus. Nggak tahu ya Henry. Tapi ini hanya sekedar blok, oke, hanya sekedar blok aja di sini. Kemudian kita langsung bakal melaju Loh, nih. blok lumayan loh, Ya blok 120. 120 kalau di awal emang nggak berasa. Itu untuk magic aja sih. Cuman yang jadi masalah adalah cuman 5 stack gitu loh yang dimiliki oleh Raindrop ini. Kalau misal terlalu posisinya banyak war, bisa jadi hilang cuma terkena life strike mungkin dari Lina. Cek. Ya lumayan lah, Lon ada kalau dibuat laning phase kalau misalnya main offense kan ada mana regeneration-nya 0,85. Ya ada regenya dikit soalnya. Ren menang kok, Ren. Jauh. Enggak raya aku terus, Bud. Oke, kemudian kita lari ke kita lari ke Winlands di sini. Terus lanjut. Ada movement speed nambah 20 nih. Ada yang pernah pakai buat support nih mungkin Sarah atau Hima? Aku tadi udah pakai buat kayak ke disruptor, jadi kayak itu ya jadi cepet sih. Ngaruh Kurang nggak? lagi. Ngaruh nggak ya kan? Nggak usah sepatu dulu kan ya, maksudnya nggak terlalu Ngaruh. fokus ya kan? Enggak sih, kalau aku kalau misalnya udah sepatu udah ada duit, yang gue beli itu. Ya, Walaupun gak di-upgrade ke EUL juga nggak bawa-bawa aja. iya bawa aja. Memang harus dibawa aja. Gue udah nyoba tadi dibawa aja. Atau maybe bakal dijadiin ke drum gitu, karena cukup efektif juga drum. Kan sempat kemarin ESL hampir setiap hero dari satu orang itu semua bawa drum gitu loh, buat kabur. Kita sebenarnya nunggu Don X1 ya, tapi Don X1 kayaknya masih lama hadir di sini. Oke, yang tes siapa nih? Sarah nih kelihatannya, Sarah. Mati di tengah jalan. Sorry. Oke, ini untuk Tom of Knowledge yang menambah 425. Ini kira-kira buat ini ya, item-item buat carry yang memang mungkin tidak jadi atau diharas di lane gitu. Kasih ke mid sih, kasih invoker biar cepet naik level. Tapi invoker mana kuat sih sekarang, udah di nerf parah gitu. Ya di nerfnya parah lagi. Invoker lumayan itu nerf. Kalau kasih ke support yang kurang level yang pastinya udah level up tapi nggak level. Masalahnya lo harus party kalau memang benar-benar ngasih support, karena kalau misalkan lo main solo MMR nggak mungkin. Tom of Knowledge sih pasti bakal buat rebutan gitu loh. Ya kan? Ya pasti Lari mayoritas kaitan apa bakal Hurricane dari itu. Pike. Ya. Aku udah bahas Hurricane Pike belum sih? Aku tadi nggak denger hal Ini belum. Ini Kita dengerin semua. setelah Tom Knowledge. Ini masih Tom of Knowledge. Ini baru ada Hurricane Pike nih. Temennya Forstaff, cuman bisa 2 orang nih. Ini kayaknya gua nggak tahu yang Enchantress ini bug atau tidak karena agak sedikit ngawur juga. Kita tahu ada Udah nyobain Lon. Udah. Cuman kalau untuk eksekusinya susah. Misal Enchantress pakai itu. iya Enchantress pakai ini memang damage-nya kan harus besar. deket. Ya, harus dekat dulu. Nggak seberapa broken lah. Kan 1750 range-nya ke Impetus kan. Kalau di atas 1750 nggak bisa kena. Terus cuman bisa 4 kali hit. Ya, 4 kali hit doang. Tapi itu kalau memang ada vision. Ya, kan? Tapi Ya, kan damage-nya dikurangin jauh, maksimal di 300-an. Ya. Emang harus Iya, digituin. Dulu kan 1750 600 lebih. Tapi enaknya ini kalau Hurricane Pike ini Hero apa cooldownnya lagi cuma 14 detik. Tuan sih selain Enchantress. Hurricane Pike. Iya, selain Enchantress, hero apa lagi yang mau beli gitu kan? NP bisa NP. Draw Ranger kali. Ranger boleh. Draw Ranger kalau ditempel kan bisa dorong-dorongan gitu. Dorongan ya. Dorong juga agak enak sih. Iya kan kalau dideketin ditempel kan auranya hilang Draw Ranger. Iya. Tinggal dorong aja ke belakang. Dorong-dorongan. Tendang.
Tinggal ditendang Bola. aja. Tapi emang Dan itu ini sih. cooldownnya cuma Nah, 14 detik. ya 14 detik. Jadi Kalau Forza kan 20 detik. 20 detik. Ya, bedanya di Forza situ 20 buat detik, penyelamatan kalau sih ini sebenarnya. 14 detik. Itu ada yang bilang Bloodseeker juga katanya enak pakai itu, habis kena ruptur terus dorong. Ya, dorong sama-sama berdarah ntar pas Yes, itu. kabeh. Semuanya enak, Pak. Semuanya, Pak. Gak apa-apa, pertanyaannya masuk akal nih. Bloodseeker enak? Ya enak lah, semuanya gitu, Pak. Forza aja udah enak, apalagi yang Spark gitu. Kita nggak terlalu banyak membahas item di sini, tapi yang jelas lens juga udah dikurangi juga kan dari 8% ke 5%. Kemudian kurir ada diskon di sini dan juga respawn time-nya berkurang. Soalnya sering banget ini Soalnya ngerti gampang lo ngeculik. nggak pernah beli kurir, nggak pernah beli ops. Nggak pernah beli kurir. Ya, lu Sarah, kan Sarah offliner, tuh. masa Sarah beli tuh. kurir. Sarah tuh, Sarah nggak pernah beli kurir sama War tuh, Sarah tuh. Kan kalau Sarah kan offline. Oh, Sarah offline juga. Oh, sama nih sama Henry nih. Ya kan? Role-nya udah sama ya kan? Kemudian Ya Sarahnya udahlah King and Queen offline lah ya. Again Queen offline. Aduh, berat. Yang jadi banyak omongan ini adalah masalah setiap hero pastinya. Kayaknya untuk pet yang sekarang tidak banyak yang menggunakan Arc Warden gitu loh. Karena udah beda ya. Kalau dulu Rapier udah bisa di copy ya. Saya copy paste ya kan. Kalau yang sekarang udah nggak bisa. Rapier Panjang kemudian banget update-nya Armada. ya. Tapi lo nih sebelum bahas ke hero, coba nih kita kan ini ada Abyssal. Abyssal kan berubah banget sekarang, Buster sama Vanguard udah nggak pakai relik lagi. Ya. Kalau menurut dari player-playernya nih, lebih worth it mana sih? Abyssal pakai relik atau yang sekarang pakai Vanguard? Kita mau tahu pendapat dari para playernya nih coba. Dari Jelas siapa ya Lon ya? mendingan pakai relik lah. Ngasih damage. Vanguard, AM Vanguard itu patch kapan banget? Jadi mendingan pakai relik ya? Kayaknya udah males deh bikin Abyssal kalau udah kayak gitu. Ya. Iya. Beda. Si Rene mau ikut LON. Rene mau ikut juga. Ngomong di Facebook mau ikut kakak Minerva player internasional. Waduh, mau ikut. ini penting nih. Mau jadi analis. Mau jadi Ini, analisator itu, ya. Udah aku suggest. Pasti ditolak. Tadi minta soalnya. Minerva. Minerva nicknya apa sih? Mircela. Oh, Pacarnya ya Ini Mircela. loh. Enggak juga sih, cuma enaknya Vanguard kan cicil. Ya. Bikin reliknya mesti nabung. Nah, Iya, yang bikin enak sebenarnya itu. Soalnya tadi gua kan main terus ketemu AM bikinnya Abyssal kayak gini. Kalau di relikin kan kita nggak bisa cicil. Jadi mau nggak mau harus ngumpulin duit 3.800 buat beli reliknya. Nah, pas sudah pakai Vanguard ini jadi bisa dicicil. Kalau mau bikin Abyssal ya tadi emang enak banget sih pas udah jadi Abyssal agak susah buat ngekillnya karena kan nambah defense juga terus keras jadinya secara AM jadi susah. Ada plus minusnya sih ya pasti ada plus minusnya. dari Abyssalnya. Kalau udah pet-pet kayak gini mah nggak usah baper, pasti ada plus minusnya. Jadi nggak usah bingung MMR bakal susah atau meta jadi aneh. Tapi gue yakin dengan game yang kayak gini nih, Dota bakal semakin seru nggak sih? Karena kita berpikir untuk ke depan deh. Ini kan udah beda banget kalau Iya. misalkan Yang jelas cooldown-nya sih. ah, LON. lon, kenapa? Coba chat Rene. Katanya mau ikut kok nggak di-accept aneh sih. Tuh, wis tak invite kok. Ini orang aneh. Loh, iya chatan aja, chatan personal. Katanya mau ikut. Itu Abyssal cooldown dari 60 detik jadi cuma 35 detik. Kalau keluar bisa dipakai 2 kali. Ya bisa. Yang mana apa? Oh, cooldown-nya. Cooldown-nya jadi 35 detik doang. Tadinya 60 detik. Kan jadi bisa dipakai 2 kali kalau lagi war. Kalau hidup maksudnya ya. Iya, baca. enak banget. Kalau hidup ya. Iya, kalau hidup. Kalau baru join terus tiba-tiba mati. Ya, meskipun bawa Abyssal tapi matian Nunggunya ya, lama lagi.
Oh ya, kita dikejar waktu juga udah mau jam 9 di sini. Kita bakal lari ke hero-hero yang memang Oke, lanjut aja. berpotensi untuk bikin Aghanim di sini. Kita tahu Storm Spirit ya kan. Dia pakai skill 2-nya itu bisa area hanya 400. Istilahnya lo harus deket, sama halnya dengan Magnus. Itu worth it nggak buat Storm Spirit? Apa nanti di turnamen bakal ada Storm Spirit lagi gitu loh? Sama halnya dengan meta patch yang 2 kali sebelumnya gitu. Loh, gak ada yang jawab. Cek. Dari Henry Tapi ini mungkin. nggak sih Lon, lo ngelihatnya gini nggak? Kalau di meta yang sekarang nih Lon, buat kalian semua ngelihatnya gini nggak? Kalau yang sekarang kayaknya kan rata-rata dikasih tambahin Aghanim dan efeknya tuh wow banget. Ya. Micunya kayaknya buat ngaktifin hero-hero mid yang di 686S ini agak jarang dipakai kayak Storm. Kan kita udah jarang banget nih ngeliat Storm Spirit, terus akhirnya dipasang buat Aghanim, jadinya kalau skill 2 nariknya jadi area. Terus kayak SF juga kalau pakai Aghanim tadinya soulnya cuma 36 ya? 36 Ya. apa 30 berapa, sekarang jadi puluhan. Terus apa lagi tuh? Tadi gue baca ya pokoknya kayak mau up hero-hero mid yang udah jarang dipakai lagi gitu aja. Bener gak sih? Mungkin kalau gue sih, menurut gue pribadi Storm Spirit udah nggak di mid sih sekarang. Mending di offline. Di mid itu lu bisa ngambil Dengan meta yang iya, dengan dan meta yang set sekarang loh ya. Jadi lu bisa ngambil mid hero tuh yang sekalinya tuh area juga. Jadi kalau memang udah powerful area nih, seandainya nanti maybe di save lane juga bisa sih sebenarnya. Nanti ada bantuan juga nanti di Daxir misalkan nih. Vacuum, kemudian skill 2 dari Storm Spirit yang udah Aghanim, ketambahan maybe Echo Slam itu bakal sangat efektif. Electric Vortex tuh skill keberapa ya? Yang Dua. agak Dua, Electric dua. Vortex skill 2 ya? Nah, 2. Oke. skill 2. Setelah SS ada Earthshaker yang bisa terbang nih. Menurut kalian nih oke nggak sih? Ini kayak udah kayak Smackdown aja nih, 900 rank. Ya kan? Slam dunk. Udah macam basket aja. Kira-kira bakal sering pakai Earthshaker nggak nih turnamen nih? Serius loh. Serius. Iya sih sering. Belum Sering. pernah lihat sih. Belum lihat. Baru pakai Enggak set sih. Pernah lihat dia Aghanim. Kalau mahal. Iya, terlalu mahal. Earthshaker Terlalu juga, mahal ya? Earthshaker juga susah cari duit kan? Istilahnya. Iya Ya sih kalau main mau susah. Iya. taruh offline pun ya, kalau taruh offline ya cuman ya paling dagger force staff. Dagger dulu, Item corner. Butuh dagger nggak sih, Dagger Kak? dulu atau Dagger? Aghanim? Dagger dulu atau Aghanim? Iya. Ini sih dagger. Dagger sih ya. Pasti dagger lah. Gue sih mikirnya Dagger sih. Gak mungkin Udah lah, ganti murah dagger. Ya nggak Ini susah, bisa Bro. mau sih, soalnya skill 2-nya sih kalau loncat nggak ngancurin pohon, jadi ya lumayan enak gitu. Buat Bisa kabur ya. loncat-loncat ke Buat dalam kabur pohon. juga. Hmm. Terus cooldownnya cuma 5 detik, dagger kan cooldownnya lebih lama. Tambah force staff. Tambah force staff bagus sebenarnya. Enaknya abis Enggak lah, lompat tambah force shadow staff. blade lah, imba. Lompatan. Pas mau loncat pencet shadow blade, jadi Oh. loncat sambil ngilang gitu. Lompatan Udah tidak cuma terlihat selesai. ya. Lompatan pukulan mantan, kenangan masa lalu. Ini kalau SF nih, SF bakal Dia SF. bahas mantan. Hen, lu emang punya mantan, Hen? Setahu gue lu nggak pernah pacaran misalnya. Oke, back to topic, back to Oke, topic. Shadowfin 46 di sini soalnya. Bakal balik lagi nggak ke Iya, turnamen? jadi 46. Gua tanya Henry dulu yang udah punya tim Pasti legend lah. nih. Asik. Henry kurang konsentrasi, rame soalnya di sana. Hen, apa? Shadowfin, tanya lo Shadowfin, tuh. Shadowfin. Bakal Apa? dipakai lagi nggak? Lu dia kan nambah soulnya coy. Soulnya kan nambah coy. Kalau Aghanim tapi Iya. Belum nyobain. Nambahnya lumayan banyak sih. Skeptic now increase necromastery maksimal soulnya 46.
nambah 10. Damage-nya nambah 22. Saya nambah 2, sorry, nambah 20 doang nih. Kira-kira manfaatan nggak? Wah, itu harus tanya Cuncun kamu. Ya, Cuncun mid hero soalnya. Oke, kita juga dikejar waktu di jam 9 sekarang buat teman-teman yang mau langsung. Kita bakal langsung open lobby pastinya. Kita bakal nyoba hero-hero yang memang berpotensi untuk Aghanim. Ingat, hanya hero-hero yang berpotensi bikin Aghanim. Kita bakal main dengan hero itu aja. Kalian kalau mau tahu hero-heronya apa aja yang berbeda kalau misalkan ada Aghanim, kalian juga bisa langsung buka dota2.com/687. Farming aja, Mei. Gue jagain, Mei. Toslina. Wah, Oh enggak. Ih, Usyo. tahun deh. Weh, Mirana Hero apaan euy? Serem ya. Rumah tane ya? Le, sederhana. Hah? Sederhana. Bukan melon stromnya. Kalau gue bilang aja. Koala. Ya sih, enak. Ayo tos tun. Ragutul. Ayo, kejar. Oh no, aku dikejar Tiba-tiba. creep. Tolong baca. Oh, asem. Ayo, Yo. maju. Woi. Woi. Ayo. Yo. Mundur sekencang-kencangnya. Lari sekencang-kencangnya. Tinker ya bebek. Lo gundule, Pak. Aku sing, woi, tai. Bisa mati, Rek. Waduh. Ayo Relax. iku. Ada lagu apa? Orang Ram bawah. of the Dead Mo. iki. Yo, nice. Yang laku. Endi? Ojo. Oh, dampet. Aslina. Lo deny on? What the fuck this deny? Salah. Sopo sing dibalekno e? Emang tininya ki asu iki. Woi, Ero sampri e. Weh, enggak kena e. Your bottom tower is under attack. Awas. Wareriku, Pak. Enak tuh skill. Oh, BM Nice, sekarang nice. berubah juga kan efeknya. Osit, help. Kak mati. Boleh. Oke, aku Tuh, tidak niat mati. jahat. Gua tahu niat jahatnya Tini tuh. Kan, bukan. Geng. Oh, jambret. Weh, salah melon. Skill 3 lah, pas. Kali. Ajar Warung panik. Put. Main opo iki, Put? Si, lewati roket. Ini roketnya gak aneh. Double salah kamera. salah kamera. Ledan. Astagfirullah. Kan, hero gua mana kan? Ya Rob. Itu Lon masih hidup. Matilah. Sama aja bohong. Apa sih? Nggak- Level 13 mati 13. Kill. Enak kan? Jambret kan? Buyback of the dead. Gak ada duit lagi. Oke. Kapan ada duitnya? Dari sini aja. Amat. Kayaknya jahat nih. Ajarin Lina anak Aghanim. Apa banget sih? Elah.
first breath is the sweetest. Kapan jadi bracer nih? Oh, jadi jual kelang. Untuk update IG. Oke, jadi teman-teman semua yang udah ada di YouTube di TV Network, gua malah mengucapkan terima kasih. Kita mohon maaf kalau misalkan ada pembahasan yang kurang mungkin dimengerti, tapi sejauh ini kita juga udah bisa baca di patch-nya tidak terlalu rumit juga apa perubahan yang ada di Dota di patch 6.87 ini. So, gua Melon, Pasta, Henry, Hime dan juga Sarah Filoid. Ucapkan terima kasih dan kita bakal ketemu di next kesempatan misalnya ada update atau kita bakal ada obrol-obrolan juga dengan beberapa pro player pastinya, karena untuk saat ini DTV kan lebih fokus ke cash. Kita juga jarang sih sebenarnya kalau ada takso-takso gitu, karena udah ada warung caster harusnya. Ya, karena sorry banget ini tadi si Donex1 legendary player dari Indonesia nggak hadir, jadi pembahasannya hanya dari 2,9 mmR, kemudian Pasta cuma 3000 mmR, offlaner nomor 2, kemudian ada 2 ladies, jadi masih kurang begitu dalam ya pembahasan patch 6.87 ini. Sering-sering main, ya pasti sering-sering main, nggak masalah karena gua sama Revival juga satu sponsor, pasti kita bakal ada momen lebih banyak untuk main bareng pasti ya. Ya semoga buat teman-teman tadi cukup menghibur juga. Sebenarnya sedih sih gua, malu juga ya kadang kalau mati 21 itu, apalagi di mid mati cuman sederhana gitu. Cuman nggak tahu, gua biasa gitu sih kalau main sama orang Indonesia tuh males aja gitu loh. Gua nggak mau menang gitu, maksudnya kalau misal gua menang ntar dikira sombong, jadi mending gua kalah aja biar kelihatan goblok lel. Oke, thank you banget kan beatbox katanya. Beatbox katanya ya nice. Yes, good feedback. Kita bakal ketemu lagi di stream CSGO. Gue bakal prepare 10 menit lagi. Sekalian gue bakal bakal ganti channel lagi di YouTube-nya Melon Dota pastinya. Tapi main CSGO karena jadwal gue juga CSGO harusnya, bukan Dota. Karena ini jadwal dari TVI, untuk jadwal dari sponsor ada CSGO pastinya. Thank you banget guys yang udah ada di YouTube Gaming di TVI Network. Sekali lagi gue mohon maaf jika ada kata salah. See you di lain kesempatan. Bye bye. CSGO di YouTube di channel gua pribadi yang Melon Doto. Ini kan channelnya di TVI, ya kan? Soalnya sering banget ini gampang ngeculik. Nggak pernah beli kurir, nggak pernah beli ops. Nggak pernah beli kurir. Ya, lu Sarah kan offliner, masa Sarah beli tuh. kurir. Sarah nggak pernah beli kurir sama War tuh, Sarah tuh. Kan kalau Sarah kan offline. Sarah offline juga. Oh, sama nih sama Henry nih. Ya kan? Role-nya udah sama ya kan. Kemudian Yaudah Sarahnya lah, King and Queen offline lah ya. Queen offline. Aduh berat. Yang jadi banyak omongan ini adalah masalah setiap hero pastinya. Kayaknya untuk patch yang sekarang tidak banyak yang menggunakan Arc Warden gitu loh. Karena udah beda ya. Kalau dulu Rapier udah bisa di copy ya. Saya copy paste ya kan. Kalau yang sekarang udah nggak bisa. Rapier Panjang kemudian banget update-nya Armada. ya. Tapi lo nih sebelum bahas ke hero, coba nih kita kan ini ada Abyssal. Abyssal kan berubah banget sekarang, Buster sama Vanguard udah nggak pakai relik lagi. Ya. Kalau menurut dari player-playernya nih, lebih worth it mana sih, Abyssal pakai relik atau yang sekarang pakai Vanguard? Kita mau tahu pendapat dari para playernya nih, coba. Dari Jelas siapa ya, Lon ya? mendingan pakai relik lah. Ngasih damage. Vanguard, AM Vanguard itu patch kapan banget? Jadi mendingan pakai relik ya? Kayaknya udah males deh bikin Abyssal kalau udah kayak gitu. Ya. Iya. Beda. Si Rene mau ikut Lon. Rene mau ikut juga. Ngomong di Facebook mau ikut kakak Minerva player internasional. Waduh, mau ikut. ini penting nih. Mau jadi analis. Mau jadi Ini, analisator itu, ya. Udah aku suggest. Pasti ditolak tadi minta soalnya. Minerva nicknya apa sih? Mircela. Oh, Pacarnya Mircela. Gitu loh. Enggak juga sih, cuma enaknya Vanguard kan cicil.
Ya. Pengen reliknya mesti nabung. Nah, Iya, yang bikin enak sebenarnya itu. Soalnya tadi gua kan main terus ketemu AM bikinnya misalnya kayak gini. Kalau di relikin kan kita nggak bisa cicil. Jadi mau nggak mau harus ngumpulin duit 3.800 buat beli reliknya. Nah, pas sudah pakai Vanguard ini jadi bisa dicicil. Kalau mau bikin abisalnya tadi emang enak banget sih, pas udah jadi abisal agak susah buat ngekillnya karena kan nambah defense juga, terus keras jadinya. Cara AM jadi susah. Ada plus minusnya sih ya pasti ada plus minusnya. dari abisalnya. Oh, kalau udah pet-pet kayak gini mah nggak usah baper, pasti ada plus minusnya. Jadi nggak usah bingung MMR bakal susah atau meta jadi aneh. Tapi gue yakin dengan game yang kayak gini nih, Dota bakal semakin seru nggak sih? Karena kita berpikir untuk ke depan deh ya. Ini kan udah beda banget kalau misalkan. Jelas cooldownnya sih. Ah, Lon, Lon, kenapa? coba chat Rene. Katanya mau ikut kok nggak di-accept aneh sih. Tuh, wes tak invite kok. Ini orang aneh. Loh, iya chatan aja, chatan personal. Katanya mau ikut. Itu bisa cooldown dari 60 detik jadi cuma 35 detik loh. Kalau keluar bisa dipakai 2 kali. Ya bisa. Yang mana apa? Oh, cooldownnya. Cooldownnya jadi 35 detik doang. Tadinya 60 detik. Kan jadi bisa dipakai 2 kali kalau lagi war. Kalau hidup maksudnya ya. Iya, Baca. enak banget. Kalau hidup ya. Iya, kalau hidup. Kalau baru join terus tiba-tiba mati. Ya, meskipun bawa bisal tapi matian Pokoknya ya, lama lagi. Oh ya, kita dikejar waktu juga, udah mau jam 9 di sini. Kita bakal lari ke hero-hero yang memang Oke, lanjut. berpotensi untuk bikin Aghanim di sini. Kita tahu Storm Spirit ya kan. Dia pakai skill 2-nya. Itu bisa area hanya 400. Istilahnya lo harus deket. Sama halnya dengan Magnus. Itu worth it nggak buat Storm Spirit? Apa nanti di turnamen bakal ada Storm Spirit lagi gitu loh? Sama halnya dengan meta patch yang 2 kali sebelumnya gitu. Loh, gak ada yang jawab. Cek. Dari Henry Tapi ini mungkin. gak sih Lon, lo ngeliatnya gini gak? Kalau di meta yang sekarang nih Lon, buat kalian semua ngeliatnya gini gak? Kalau yang sekarang kayaknya kan rata-rata dikasih tambahin Aghanim dan efeknya tuh wow banget. Ya. Micunya kayaknya buat ngaktifin hero-hero mid yang di 686S ini Atau tangga kecil Jangan dekat di- Rasan Pit. Rasa aku kalau main kemajuan makanya mati terus. Nggak tahu ya Henry. Tapi ini hanya sekedar blok, oke. Hanya sekedar blok aja di sini. Kemudian kita langsung bakal melaju Loh, nih. blok lumayan loh, Ya blok 120. 120 kalau di awal emang nggak berasa. Itu untuk magic aja sih. Cuman yang jadi masalah adalah cuman 5 stack gitu loh yang dimiliki oleh Raindrop ini. Kalau misal terlalu posisinya banyak war, bisa jadi hilang cuma terkena light strike mungkin dari Lina. Cek. Ya lumayan lah, Lon. Ada kalau dibuat laning phase, kalau misalnya main offense kan ada mana regeneration-nya 0,85. Ya ada regenya dikit soalnya. Ren menang kok, Ren. Jago. Enggak raya aku terus, Bud. Oke, kemudian kita lari ke kita lari ke Winlands di sini. Terus lanjut. Ada movement speed nambah 20 nih. Ada yang pernah pakai buat support nih mungkin Sarah atau Hima? Aku tadi udah pakai buat kayak ke disruptor jadi kayak itu ya jadi cepet sih. Ngaruh Kurang nggak? lagi. Ngaruh nggak ya kan? Nggak usah sepatu dulu kan ya, maksudnya nggak terlalu Ngaruh. fokus ya kan? Enggak sih kalau aku kalau misalnya udah sepatu udah ada duit yang gue beli itu. Ya, Walaupun gak di-upgrade ke EUL juga nggak bawa-bawa aja. iya bawa aja. Memang harus dibawa aja. Gue udah nyoba tadi dibawa aja. Atau maybe bakal dijadiin ke drum gitu. Karena cukup efektif juga drum. Kan sempat kemarin ESL hampir setiap hero dari satu orang itu semua bawa drum gitu loh. Buat kabur. Kita sebenarnya nunggu Dawn X1 ya, tapi Dawn X1 masih
masih lama hadir di sini. Oke, yang tes siapa nih? Sarah nih kelihatannya, Sarah. Mati di tengah jalan. Sorry. Oke, ini untuk Tom of Knowledge yang menambah 425. Ini kira-kira buat ini ya, item-item buat carry yang memang mungkin tidak jadi atau diharas di lane gitu. Kasih ke mid sih, kasih invoker biar cepet naik level. Tapi Invoker mana kuat sih sekarang, udah di nerf parah gitu. Iya, di nerfnya parah lagi. Invoker lumayan itu nerf. Kalau kasih ke support yang kurang level yang pastinya udah level up tapi nggak level. Masalahnya lo harus party kalau kalau memang benar-benar ngasih support, karena kalau misalkan lo main solo MMR nggak mungkin. Tom of Knowledge sih pasti bakal buat rebutan gitu loh. Ya kan? Iya, pasti Lari mayoritas item apa? bakal Hurricane mencari itu. Pike. Ya. Gue udah bahas Hurricane Pike belum sih? Aku tadi nggak denger soalnya. Ini belum. Ini Kita dengerin semua. setelah Tom Knowledge. Ini masih Tom of Knowledge. Ini baru ada Hurricane Pike nih. Temennya Forstaff, cuman bisa 2 orang nih. Ini kayaknya gua nggak tahu yang Enchantress ini bug atau tidak karena agak sedikit ngawur juga. Kita tahu ada Udah nyobain lo. Udah. Cuman kalau untuk eksekusinya susah. Misal Enchantress pakai itu. iya Enchantress pakai ini memang damage-nya Kan harus besar. deket. Ya, harus dekat dulu. Nggak seberapa broken lah. Kan 1750 range-nya ke Impetus kan. Kalau di atas 1750 nggak bisa kena. Terus cuman bisa 4 kali hit. Ya, 4 kali hit doang. Tapi itu kalau memang ada Lebih. vision. Ya, kan? Tapi Iya, kan damage-nya makanya. dikurangin jauh, maksimal sih 300-an. Ya. Emang harus Iya, digituin. Dulu kan 1750 600 lebih. Tapi enaknya ini kalau Hurricane Pike ini Hero cooldownnya apalagi cuma 14 detik. Tuan sih selain Enchantress. Hurricane Pike. Iya selain Enchantress, hero apa lagi yang mau beli gitu kan? NP bisa NP. Draw Ranger kali. Ranger boleh. Draw Ranger kalau ditempel kan bisa dorong-dorongan gitu. Dorong-dorongan ya. Dorong juga agak enak sih. Iya kan kalau dideketin ditempel kan auranya hilang Draw Ranger. Iya. Tinggal dorong aja ke belakang. Dorong-dorongan. Tendang. Tinggal ditendang Bola. aja. tapi emang itu Dan ini sih. cooldownnya cuma Nah. 14 detik. Ya, 14 detik. Jadi Kalau Forza kan 20 detik. 20 detik. Ya, bedanya di Forza situ 20 buat detik, penyelamatan kalau sih ini sebenarnya. 14 detik. Itu ada yang bilang Bloodseeker juga katanya enak pakai itu, habis kena ruptur terus dorong. Ya, dorong sama-sama berdarah ntar pas Yes, ditembak. KP. Semuanya enak, Pak. Semuanya, Pak. Gak apa-apa, pertanyaannya masuk akal nih. Bloodseeker enak? Ya enak lah, semuanya gitu, Pak. Forza aja udah enak, apalagi yang Spike ini. Kita nggak terlalu banyak membahas item di sini, tapi yang jelas lens juga udah dikurangi juga kan dari 8% ke 5%. Kemudian kurir ada diskon di sini dan juga respawn time-nya berkurang. Jadwal latihan Iya nih. yang lebih ngurusin latihan jadwal. Oh ha-ha. gitu. Itu kapan aja nih? Siapa Terus tahu nyari viewer- jodoh yang mau Nyari jodoh. sparring. Oh, nyari jodoh yang mau sparring ya. Iya jodoh Yang mau sparring lawan. Kasihan viewernya udah ada jodoh-jodoh, mereka udah semangat ternyata sparring ya. Leuga di sini. Eh, Oke, kalau kita bahas general nih, menurut Himes sendiri, tower menambah armor nih, baik nggak buat mungkin dari sisi defense ya, ketika kita defend tower gitu loh, kita bisa langsung counter attack, bagus apa enggak nih? Kita dekat tower kita dapat armor. Ini sebenarnya nggak terlalu berasa ya. Plan berapa sih armornya? Namanya satu sih, namanya satu. Satu. Nggak berasa. Tapi kalau masuk ke late game memang nggak berasa. Tapi kalau di early, seandainya misal tower kita lagi diharas, masih mau defend nggak dengan penambahan armor satu gitu? Harusnya sih nggak gitu ngefek juga ya. Tergantung musuhnya juga. Kalau misalnya musuh-musuh yang gila-gila dive terus burst kayak Queen of Pain itu rasanya udah males Aku ngedive. kembali lagi. Mana Pak Gubernur? Tergantung. Sudah selesai rokokannya Pak Gubernur. Ini emang offlaner nomor 2 di Indonesia ini emang malu-malu ini yang ngomong sama cewek itu. Kalau Diki ketemu nomor 1 sopo kok. nomor satunya Andi Jo dibilangin offlaner terbaik di sini.
Kita lari ke item deh, karena kita juga dikejar waktu pastinya nggak mau terlalu malam juga buat teman-teman di sini yang udah hadir. Masalah Blood Throne nih. Tadi aku udah nyobain tuh. Yang apa? Item yang Udah baru ya? nyobain Echo Saber. Oh, Echo Cyber. Oh Echo iya. Saber yang bisa bikin double attack. Yap, Echo Cyber. Itu lucu banget, udah kayak serangannya Weaver. Ya, kayak Gemenit Attack memang. Ada semacam attack twice. Itu kira-kira cocok nggak sih buat kayak anti-mage atau maybe Juggernaut gitu? Kalau di itu sih bagus banget sih. Di PA kalau enggak di itu LC. Ini belum. LC udah nyerangnya ya, cepet. LC. Terus ada itu lagi. Cepet banget duelnya. Ya, berarti ada istilahnya ada 4 LC kali ya. jadi berjaya. 4 kali sama skill 3-nya juga kan. Yang Iya jebret-jebret. parah gitu. banget, sakit Ya, banget. itu dia. Iya. Tapi bedanya ini cooldownnya 5 detik, sementara LC kalau nggak salah hanya 2 Suara detik aku aja. masuk gak sih? Masuk Hen, tapi Ya, noisy. Masuk, masuk. Ya, heeh. Satu ruangan suruh pergi ya, Hen. Biar nggak ada orang Hen. Usir aja usernya. Ya kan di playhouse Itu rame. Spectre juga sekarang kan. Ya, Spectre juga. Spectre juga. Sebenarnya lumayan sih kalau Tapi buat. kalau- Bayangannya double ya jadi sebenarnya. bisa di stun ya. Kenapa? Karena kan dia ngejar-ngejar terus. Oh ya, heeh. Bayangannya Spectre sekarang bisa di stun. Kemarin dia ngejar-ngejar terus. Pasti dong se. Dan Echo Cyber ini juga Tapi termasuk tetap aja murah ya. sakit. 2.650 doang di sini. Enggak juga 2000. 2.000 murah lah. Lo cuma butuh Oblivion Staff sama Ogre Club beres tanpa harus Iya resep sih. di sini. Kalau lo pakai anti-mage Jagger mah duit segitu mah enteng. Yep. Salahku double. Paling tapi- yang build ginian Jagger. Biar lumayan Aku kan lihat hitnya langsung streamnya 2 kali mereka. gitu. Ya, tapi emang lebih Makanya fokus ke salahku hitter sih ini. double. Kalau untuk ini nih, Blackstone nih bisa ngurangi 2 armor sama halnya dengan Desolator tapi Ya ini hanya benar-benar. 2. 8 detik. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir Blackstone ini kan memang item yang maybe dikhususkan buat sniper sih gua rasa. Hero-hero rank yang bisa jarak jauh ya kan buat nyepam-nyepam di awal gitu. 2 armor di awal mah Buat PA ya lumayan. bagus kok. PA, Bukannya boleh Buat ya? PA. PA ngapain? Itu winless buat support lumayan loh. Kan di Dagger minus Cuma armor. 200 perak nambahin. Jadi, walaupun gak di-upgrade jadi EOL juga nggak apa-apa. Jual lagi aja kalau penuh. Iya. Nah, jadi ini yang nge-wish gua minta satu party banyak amat nih. Ntar coy, jebol ntar partinya ya. Udah 5 orang ini. Bentar aja. Tinggal whisper lu ikut main lobby aja. Ya, nanti bakal ada sesi lobby pastinya kalau Hima sama Veloid juga agak terlalu sibuk di sini. Oke, kita bakal agak sedikit rush ini ya, agak sedikit rush untuk bahas itemnya. Kemudian ada Raindrop di sini yang bisa ngeblok 120 magic damage. Ini cocok untuk support-support yang tipikal petarung ini kelihatannya ya. Cuman 5 kali doang. Buat offlane menit 3. Offline Gak berapa? bisa di susah di geng. Offlane buat offlane. Offline Kan bisa dibeli menit 3. offline susah di geng. Tapi kalau Iya, turnamen offline enak pakai itu. Tapi kalau turnamen jarang loh offline di geng itu. Atau karena sekarang udah beda, bakal ada geng ke offline karena ada jalan. Oke guys, yang udah ada di YouTube Gaming DTVI, gua udah ada Sarah Veloid ini, kemudian ada Hime dari Revival Ladies, ada Pasta juga nanti sebagai lu jadi apa pas? Ceokes ya, Ceokes. Di sini ada 3 juta Gua orang yang ramein aja, gua huru-hara aja. huru-hara di sini. Oke, tadi sebelum ada Hima sama Sarah Veloid, kita udah bahas masalah general ya, perubahan di map, kemudian tower yang menambah armor di sini. Tapi ngomong-ngomong, sebelum masuk ke patch yang kali ini nih, kita ngomong-ngomong dulu sama Sarah dan juga Hima nih, udah nyoba satu match nggak di patch yang kali ini gitu? Ah, bingung ada ngeband segala. Tapi udah sempat main gitu. Iya. Udah sih. Menang kalah? Udah Yang kali. soal scan itu juga gak ngerti. Kalah. Kalah ya, kalah. Oh, Ya nice. sama kalah. Oh, sama kalah juga. Oke, ini juga Ya. udah datang Henry nih. Selamat siang Bapak Gubernur. 2 kali kalah. Ada 2 kali kalah, oke. Ngenes amat, jir. Iya, gara-gara tadi main cuma berdua, udah gitu 3 lagi picknya Intel semua. Oh gitu. Jadi, 5-5-nya Intel. jadi memang banyak perubahan dari gamenya sendiri. Gimana nih menurut kalian nih?
terlalu banyak yang berubah jadi bikin bingung atau biasa Itu aja One gitu? jadi cupu banget, parah. Oh gitu. Tadi One nggak kamu nyoba banyak yang support jadi gitu? aja range-nya jadi kecil banget. Iya sih, ya memang kayak Iya kecil. benar. Aku main Disruptor sih nggak ada beda ya, nggak ngerasa ada beda. Ya. Kalau Tadi dari aku map, pengen ngepick ah, PA, taunya malah di ban. oh ya, PA memang Ben. agak imba itu. Daggernya sekarang kan udah beda, nambah sekitar 60-75% dari damage yang asli gitu loh. Itu kan gila banget. Kalau misal memang daggernya itu kritikal, bisa sampai 6.000 juga loh daggernya itu. Tapi kacau lah itu, Oh, ada item baru kan man. Nah, tuh si Henry udah yang masuk. bikin double attack. Karap mulon. Oke, ada Henry juga di sini, gubernur dari Playhouse alias owner dari Playhouse juga. Dia dari tim Legend bersama dengan Don X1 ya kan, kita tahu. Itu suara apa sih? Kok bisa noble? Ya, Aku kan lo pakai. dimatiin, and voice chatnya dimatiin dulu yang di Steam. Dimatiin dulu kalau udah. Oke, Hen, di sini ada Hima dari Revival, kemudian ada Sarah Filoid dari Revival juga. Kebiasaan. Void. Halo. Nah. Tuh Henry, dia offlaner terbaik nomor 2 ya di Indonesia. Ya, kalau yang kemarin Tuh, nomor habis satunya ngevote, siapa? pasti lo ngevote-nya Nomor si satunya Henry. Andi Jo yang punya DTVI. Lo. Andi Jo. Oke, Hen. Tak 3 rokok wis. Ya wes Korea ya. aku. Ya wes Hen. Mulia wes. Mulia. Itu Ahok dari Surabaya itu emang gubernur Playhouse di sini. Oke, buat Hima sama Sarah Veloid nih, kita di luar dari patch yang sekarang. Kalau ngomong-ngomong masalah gamers ladies ya, mungkin udah banyak lah ya kan wawancara kalian atau mungkin Sarah Veloid juga. Antara ini setiap 5 player dari Revival Ladies ini yang paling ngasih motivasi buat kalian tetap bermain siapa? Yang ngasih Siapa? Ya kaptennya. Kaptennya siapa sih kaptennya? Gue. Ime. Oh Ime, jadi Ime ngapain nih? Misalkan ngasih semacam semangat gitu. Ayo guys, cepetan guys. Kalau kita misalkan udah Iya. menang ini, siapa tahu kita dapat jodoh MMR 7K gitu misalkan atau apa. Kalau lo yang ngomong jijik gue lo. What? Enggak lah. Kalau Terus, kalau jawab, aku sih biasa jawab. ngomong sama yang lain lebih ke bahas taktik, bahas role, bahas ya performance gimana. Ya, terus. Oh, bahas performa aja. Oke. Nggak ada Iya, nggak ada terus yang kalau intim misalnya gitu ada yang mungkin. bilang ya itu kalau itu intim maksudnya kalau misalnya Nggak, ada maksudnya ini baper kalau lah. Biasanya ya cewek kalau baper baper lah. ya Kalau baper. misalnya dia ngerasa Iya, dia sensi cupu. cewek mah. Ya, kalau misalkan Kadang kalah down ada gitu. yang suka ngerasa gue cupu mana nih gitu. Oh yeah. Ngelatin aja enggak, lu nggak cupu. Semua orang pasti belajar dari awal, nggak ada yang tiba-tiba langsung jago. Ya benar-benar. Oh gitu ya, enak juga ya ternyata ya. Jadi itu salah satu motivasi. Tapi manajer beda kan ya? Maksudnya antara Hima sendiri kan kapten dalam tim yang fokus ke gamenya, manajer beda pasti ya kan? Atau dibawa sama Sen semua nih? Eh, manajernya ada Rio. Ya. Jadwal agak jarang dipakai kayak Storm. Kan kita udah jarang banget nih ngeliat Storm Spirit, terus akhirnya dipasang buat Aghanim, jadinya kalau kill 2 nariknya jadi area. Terus kayak SF juga kalau pakai Aghanim tadinya soulnya cuma 36 ya? 36 Ya. apa 30 berapa, sekarang jadi puluhan. Terus apa lagi tuh? Tadi gue baca ya pokoknya kayak mau up hero mid yang udah jarang dipakai lagi gitu aja. Bener gak sih? mungkin kalau gue sih menurut gue pribadi Storm Spirit udah nggak di mid sih sekarang. Mending di offline. Di mid itu lu bisa ngambil Dengan meta yang iya, dengan dan meta yang set sekarang loh ya. Jadi lu bisa ngambil mid hero tuh yang sekalinya tuh area juga. Jadi kalau memang udah powerful area nih, seandainya nanti maybe di save lane juga bisa sih sebenarnya. Nanti ada bantuan juga nanti di Daxir misalkan nih. Vacuum, kemudian skill 2 dari Storm Spirit yang udah Aghanim, ketambahan maybe Echo Slam itu bakal sangat efektif. Electric Vortex tuh skill keberapa ya?
Yang Dua. agak Dua, gimana dua, ya, dua, dua. Vortex skill 2 ya? Nah, 2. Oke. Skill 2. Setelah SS ada Earthshaker yang bisa terbang nih. Menurut kalian nih oke nggak sih? Ini kayak udah kayak Smackdown aja nih 900 rank. Ya kan? Slam dunk. Udah macam basket aja. Kira-kira bakal sering pakai Earthshaker nggak nih turnamen nih? Serius loh. Serius. Iya sih sering. Belum Sering. pernah lihat sih. Belum lihat. Baru pakai Enggak sih. Pernah lihat dia agak nih. Kalau mahal. Iya, terlalu mahal. Earthshaker Terlalu juga, mahal ya? Earthshaker juga susah cari duit kan? Istilahnya. Iya Ya sih kalau main mau susah. Iya. taruh offline pun ya. Kalau taruh offline ya cuman ya paling dagger force staff. Dagger Item core. Butuh dagger nggak sih, Dagger Kak? dulu atau Dagger? Aghanim? Dagger dulu atau Aghanim? Iya. Ini sih dagger. Dagger sih ya. Pasti dagger lah. Gue sih mikirnya Dagger sih. Gak mungkin Dalam ganti murah dagger. Ya enggak Ini susah, Bro. sih. Soalnya skill 2-nya sih kalau loncat nggak ngancurin pohon jadi ya lumayan enak gitu. Buat Bisa kabur ya. loncat-loncat ke Buat dalam kabur pohon. juga. Hmm. Terus cooldownnya cuma 5 detik. Dagger kan cooldownnya lebih lama. Tambah force staff. Tambah force staff bagus sebenarnya. Enaknya abis Enggak lah, lompat tambah force shadow staff. blade lah, imba. Lompatan Pas mau loncat pencet shadow blade. Jadi Oh. loncat sambil ngilang gitu. lompatan tidak terlihat ya. Lompatan pukulan mantan kenangan masa lalu. Ini kalau SF nih, SF bakal Dia SF. bahas mantan. Hen, lu emang punya mantan? Hen, setahu gue lu nggak pernah pacaran misalnya. Oke, back to topic, back to Oke, topic. Sedovin 46 di sini soalnya. Bakal balik lagi nggak ke Iya, turnamen? jadi 46. Gua tanya Henry dulu yang udah punya tim Asik. legend nih. Asik. Henry kurang konsentrasi, rame soalnya di sana. Hen, apa? Sedovin, tanya lo Sedovin. tuh. Sedovin. Bakal Apa? dipakai lagi nggak? Lo dia kan nambah soulnya coy. Soulnya kan nambah coy. Kalau Aghanim tapi Iya. Belum nyobain. Nambahnya lumayan banyak sih. Skeptic now increase necromastery maksimal soulnya 46. Nambah 10. Limenya nambah 22. Saya nambah 20 doang nih. Kira-kira manfaatan nggak? Wah, itu harus tanya Cuncun kamu. Ya, Cuncun mid hero soalnya. Oke, kita juga dikejar waktu di jam 9 sekarang buat pasti teman-teman yang akan mau pressure. yang mau langsung. Kita bakal langsung open lobby pastinya. Kita bakal nyoba hero-hero yang memang berpotensi untuk Aghanim. Ingat, hanya hero-hero yang berpotensi bikin Aghanim. Kita bakal main dengan hero itu aja. Kalian kalau mau tahu hero-heronya apa aja yang berbeda kalau misalkan ada Aghanim, kalian juga bisa langsung buka dota2.com/687. farming aja, Mei. Gue jagain, Mei. Kan nih timnya. Toslina. Wah, Oh enggak. Was that a spotlight? Ih, On me? Let's do this one. Usyo. tahun deh. Weh, Mirana Hero apaan euy? Serem ya. Oh. Matanya ya.